وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الفرجاء وعلى آله وصحبه الميامين المنتجبين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو liman adakum. Masyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur pada kesempatan malam hari ini kita diberikan izin oleh Allah SWT untuk bersua dalam satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia, bukan hanya umat Islam, bukan hanya pengikut keluarga Nabi, tapi pada seluruh umat manusia. Karena seluruh umat manusia mempunyai cita-cita yang sama, yaitu ingin dimanusiakan. Tidak ada manusia manapun di dunia yang tidak ingin dimanusiakan. Semuanya ingin dimanusiakan. Nah, pertanyaannya, bisakah manusia dimanusiakan kalau tidak ada manusia lain yang mau memanusiakannya? Kita hanya dimanusiakan kalau ada yang memanusiakan. Setiap hari kita berinteraksi dengan sesama, kelihatannya memanusiakan kita, tetapi pada peristiwa-peristiwa yang sangat kritis, yang sangat genting, maka kemudian aslinya semua kelihatan. Itu ternyata banyak di antara mereka, bahkan mungkin orang dekat kita, yang ternyata motifnya bukan memanusiakan kita, tetapi hanya untuk kepentingan pribadinya sendiri. Kalau bahasa lainnya memanusiakan dirinya, tetapi memanusiakan diri sendiri hakikatnya tidak ada. Kita hanya bisa memanusiakan diri kita apabila kita memanusiakan orang lain. Jadi harus ada orang yang memanusiakan orang lain. Nah, orang yang memanusiakan orang lain adalah orang yang mau berkorban untuk orang lain. Nah, disinilah nanti langkahnya manusia ini terjadi. Dan dalam konteks inilah kita bersyukur berjumpa dengan satu peristiwa di mana ada orang yang benar-benar mau mengorbankan dirinya, seluruh apa yang ada pada dirinya demi memanusiakan orang lain. Imam Hussein ada di sana di Karbala bukan untuk kepentingan pribadinya. Kalau untuk kepentingan pribadinya cukup tinggal di Madinah saja, berbaiat kepada Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan, sudah selesai. Tetapi Imam Hussein tidak melakukan itu. Bukan untuk kepentingan dirinya, tetapi semata-mata untuk kepentingan manusia. Dalam kata-kata Imam Hussein, bahwa saya tidak keluar kecuali dalam rangka memperbaiki agama kakekku, yaitu Nabi Muhammad. Dan agama Nabi Muhammad kita, Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah agama yang bertumpu pada kemanusiaan. Nah, oleh sebab itulah jemaah sekalian berbahagia pada kesempatan pertama kali ini, karena Al-Fakir diberikan 2 kesempatan. Pada kesempatan pertama ini kita akan menjelaskan bahwa Imam Hussein berjuang itu adalah untuk menegakkan kitabullah. Karena kitabullah itu sebetulnya adalah manusia. Kitabullah itu adalah fitrah setiap orang. Jadi seandainya kita bisa mencungkil fitrah setiap manusia, seperti mana kita bisa mencungkil chips yang ada pada setiap handphone baru, maka kita akan menemukan di sana bahwa seluruh chips yang ada pada diri manusia adalah kitabullah, kitab Allah. Contohnya kalau kita membeli handphone merek tertentu, kita keluarkan chipsnya, maka semua yang merupakan pabrikan dari merek tersebut ada di sana.
yang namanya sesuai dengan pabrikannya, belum tercemar, belum diinstal, belum ditambah kurangi dengan aplikasi-aplikasi yang lain, belum ditambah dengan file-file yang lain. Maka kita akan menyaksikan bahwa handphone itu chipsnya adalah asli pabrikan, sesuai dengan yang dikeluarkan oleh pabriknya. Hal yang sama terjadi pada manusia. Seandainya manusia kita cungkil semuanya chips fitrahnya, maka semuanya sama, yaitu isinya adalah kitabullah, kitab suci. Karena fitrah sesuai dengan kitab suci. Nah, maka ketika Imam Hussein mengatakan bahwa saya datang dalam rangka memperbaiki agama kakekku, yaitu dalam rangka mengembalikan manusia pada fitrahnya. Berarti dalam rangka mewujudkan kitabullah, kitab suci Al-Quran, dalam kehidupan sehari-hari. Cuma memang jemaah sekalian, kita umat Islam ini mengalami semacam problem konsepsi pada saat berbicara tentang kitab Allah ataukah kitabullah Al-Quran. Kenapa? Karena telanjur yang mengisi pikiran kita adalah bahwa Islam yang diajarkan Al-Quran itu hanya salat saja, hanya puasa, hanya zikir-zikir saja, hanya haji saja. Jadi bayangan kita seperti itu. Tanpa kita rasakan, kalau kita memahami kitab suci atau Al-Quran seperti itu, kita sebetulnya telah mereduksi, mengeliminasi atau mensimplifikasi kitab suci. Karena kitab suci Al-Quran itu adalah mencakup seluruh realitas. Kitab suci Al-Quran adalah mencakup seluruh realitas. Jadi apa saja realitas yang kita sebut dengan eksis, yang kita sebut dengan ada, maka itu ada di dalam Al-Quran. Atau ilmunya ada dalam Al-Quran. Nah, oleh sebab itulah jemaah sekalian, mari kita lihat ayat-ayat di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi nantinya berkenaan dengan Rasulullah SAW sebagai pasangan kitab suci dan ahlul baitnya. Mari kita melihat materi yang telah kita persiapkan pada malam hari ini. Sebentar, Ustaz, izin mute all dulu, Ustaz. Kenapa? Izin mute all. Nah, jemaah sekalian, mari kita lihat materi kita pada hari ini. Ya. Nah, jadi materi kita adalah Imam Hussein berjuang menegakkan kitabullah. Jadi Imam Hussein berjuang dalam rangka menegakkan kitab Allah, yaitu Al-Quran. Jadi perjalanannya tadi mengatakan memperbaiki agama. Agama itu adalah kitab suci Al-Quran. Kita lihat sepintas dulu perjalanan Imam Hussein. Ini adalah tragedi Karbala. Jadi kita lihat pada tanggal 10 Muharram itu ini yang terjadi. Pada tanggal 10 Muharram 61 Hijriah, ini adalah kejadian di mana Imam Hussein dibunuh dengan sangat sadis. Cuma 72 orang dikepung, dibunuh oleh sekitar 4.000 pasukan. Ini jumlah paling sedikit. Ingat, ini jumlah yang paling sedikit. Kalau jumlah yang mayoritas adalah ini. Ini adalah 30.000 orang. Jadi 30.000 orang, kejadiannya tanggal 10 Muharram. Ya. Jadi tidak seimbang. Ini bukanlah peperangan, ini adalah pembantaian. Apa yang terjadi dengan Muslim pada saat itu kita lihat, ya. Beliau meninggalkan Madinah, rutenya menuju kesyahidan, meninggalkan Madinah pada tanggal 28 Rajab, tahun 60 Hijriah. Rajab itu berarti menjelang Sya'ban ya, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Karena kalau misalnya Rajabnya 29 hari, berarti 2 hari lagi masuk bulan Sya'ban. Kemudian melakukan perjalanan ke Irak, yaitu meninggalkan Mekah, ini 28 Rajab menuju ke Mekah. Kemudian dari Mekah nanti menuju ke Irak, Kupah. Tanggal 8 Zulhijjah 60 Hijriah, yaitu 1 hari sebelum hari Arafah. Perjalanannya kalau dihitung dari sekarang, anggaplah sekarang lurus perjalanannya itu 1.100 mil. 1.100 mil itu berarti hampir sekitar 1.500 kilometer. Ingat, sekitar 1.500 kilometer. Dari Anyer, Serang, sampai ke Banyuwangi, Jawa Timur itu cuma sekitar 1.000-an kilometer.
Jadi sekitar 1000 km dari ujung ke ujung Pulau Jawa. Ini perjalanannya kurang lebih 1500 km. Dengan suhu rata-rata 55 derajat Celcius. Dan kemudian nanti tiba di sana, di Karbala sekitar tanggal 2 Muharram tahun 61 Hijriah. 3 hari sampai di sana kehabisan air, karena dia berhenti di situ karena menuju kepada Efrat, Sungai Furat, lalu dihentikan oleh pasukan Al-Hur bin Ziyad Ar-Riyahi. Kemudian 3 hari kehabisan air di sana. Jadi kalau dia sampai di sana sekitar tanggal 2 Muharram, ya katakanlah misalnya kehabisan air pada tanggal 7 Muharram, ya berarti sekitar tanggal 10 Muharram itu adalah 3 harinya puncaknya. Dapat kita bayangkan 3 hari orang tidak minum, lalu kemudian berperang. Ini adalah berada dalam posisi yang sangat lemah. Tapi itu yang terjadi pada Imam Hussein. 72 orang dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus, dengan suhu 55 derajat Celcius, baru kemudian dipaksa berperang melawan 30.000 pasukan. Ya. Nah pertanyaannya, apa yang diinginkan oleh Imam Hussein pada saat itu? Nah kita lihat ayat-ayat berikut ini. Kita lihat surat Al-Furqan ayat 30. Di sini Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasul, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjuran. Dan Rasul berkata kepada Allah, ya Rabbi wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu telah mengambil, menjadikan hadzal Qur'an, Al-Qur'an ini mahjura. Inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Sungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini mahjur, ditinggalkan. Jadi ingat, ini adalah keresahan Nabi. Dan keresahan Nabi inilah menjelaskan apa yang dikatakan Imam Hussein tadi. Saya ingin memperbaiki agama kakekku. Artinya, rusaknya agama kakek Imam Hussein itu adalah disebabkan karena menjadikan Al-Quran itu mahjuro, sudah ditinggalkan. Jadi sejak awal Al-Quran sudah mulai ditinggalkan. Jadi tidak lagi berdasarkan kitab suci Al-Quran, tapi berdasarkan pendapat orang-orang yang ada pada saat itu. Dan orang-orang yang ada pada saat itu jarang yang terlepas dari kepentingan. Jadi ada yang terlepas dari kepentingan, tapi tidak banyak. Kebanyakan orang sudah terikat dengan kepentingan. Kepentingan kekuasaan, kepentingan ekonomi, kepentingan persaudaraan, kepentingan suku bangsa. Ingat, kita tahu bahwa bangsa Arab pada saat itu adalah bersifat suku-sukuan, kesukuan. Jadi mereka membela sukunya, apapun yang terjadi. Nah, jadi banyak orang pada saat itu tidak lagi melihat kepada Al-Quran sebagai sebuah kitab secara objektif, tapi melihat dengan kacamata kepentingan-kepentingan, sehingga dengan gampang mereka meninggalkan kebenaran. Inilah yang dikatakan Nabi. Ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Wahai kaumku, sungguhnya, wahai Tuanku, sungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran mahjura. Ini adalah diabadikan dalam Al-Quran. Apakah mereka pada saat itu tidak membaca Al-Quran lagi? Membaca, bahkan Al-Quran dicetak pada saat itu sudah sangat banyak. Kita tahu Al-Quran ini dicetak, diperbanyak sejak zamannya Sayyidina Utsman bin Affan. Tetapi kemudian kenapa Nabi mengatakan ini? Ya, ini kata-kata Nabi dalam Al-Quran. Inna qaumi ittakhadhu. Dan kalau kita lihat, ini adalah bentuk fi'il mati, bentuk lampau. Jadi kalau kita lihat ayat ini bentuk lampau. Ya. Inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Sungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini mahjur, dijauhi. Kata-kata mahjur itu ditinggalkan. Dari kata hijrah. Hijrah pergi, mahjur ditinggal pergi. Ya. Jadi hijrah pergi, kalau mahjura ditinggal pergi. Jadi Al-Quran telah ditinggal pergi. Dan ini Nabi menyampaikan ini ketika beliau masih hidup. Karena kan ayat ya. Ayat ini artinya turun pada zaman Nabi masih ada. Jadi pada zaman Nabi masih ada, sudah menyampaikan ini. Sudah mengeluhkan ini.
dan berarti sudah terjadi. Jadi adanya orang yang meninggalkan Al-Quran itu sudah terjadi pada zaman Nabi ada. Makanya Nabi tahu, karena Nabi adalah tolok ukur daripada Al-Quran. Kita lihat lagi ayat berikutnya. Ini surat Al-An'am ayat 68. Allah berfirman, "Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina." Dan apabila engkau Muhammad melihat alladzina orang-orang yakhuduna melecehkan, memperolok-olok fi ayatina ayat-ayat kami, fa'arid anhu maka berpalinglah daripadanya. Jadi coba kita lihat, memperolok-olok saja sudah disuruh meninggalkannya. Nih, ya Yahud itu memperolokkan. Jadi apabila engkau melihat orang yang memperolokkan kitab suci Al-Quran fi ayatina, fa'arid anhum maka tinggalkanlah mereka. Kalau nanti kita sepakat bahwa Imam Hussein adalah termasuk pasangan Al-Quran atau termasuk kitab suci yang hidup, maka bukan hanya memperolok-olok ayat-ayat Allah, tetapi bahkan membunuhnya dengan cara yang sangat brutal. Nah, kalau memperolokkan saja sudah harus meninggalkan itu orang, Pak Arid ini adalah tinggalkanlah, berpalinglah anum dari mereka. Jadi kita lihat ayat ini. Bagaimana Imam Hussein bisa berbaiat kepada Yazid kalau Yazid sendiri adalah disebutkan dalam hadis-hadis yang dan buku-buku yang ada di kalangan Ahlussunnah juga bahwa Yazid itu adalah sering sekali tidak sholat. Kerjanya berburu, minum-minum arak. Itu diabadikan di dalam buku Tarikh Al-Khulafanya Imam Suyuti. Imam Suyuti ini adalah termasuk ulama tafsir yang sangat terkenal dari kalangan Syafi'i. Dia adalah pengikut atau bermazhab Syafi'i. Itu adalah Imam Suyuti. Imam Suyuti ini terkenal dengan tafsirnya. Ada tafsir sendirinya, dan ada tafsirnya yang dibuat bersama dengan orang lain. Namanya tafsir Jalalain. Jadi Jalalain ini tertiada dua Jalal. Sama-sama Jalaluddin. Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Mahalli. Dibuat bersama, terkenal dengan istilah tafsir Jalalain. Nah, Imam Suyuti menjelaskan bahwa yang namanya Yazid itu banyak tidak sholat. Kerjanya berburu, minum-minum arak, dan sebagainya. Bahkan disebutkan di situ kerjanya berzina. Jadi wa iza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina, dan apabila engkau melihat orang-orang yakhuduna memperolokkan ayat-ayat kami, fa'arid maka berpalinglah anhum dari mereka. Hatta sampai yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka memperolokkan yang lain, pembicaraan lain. Jadi artinya kalau selama mereka memperolok-olok ayat-ayat kami, kata Allah, jangan bersama mereka, tinggalkan mereka. Jadi Imam Hussein tidak berbaiat kepada Yazid adalah berdasarkan Al-Quran. Kenapa? Karena Imam Hussein sendiri adalah merupakan representasi hidup daripada Al-Quran. Berpalinglah dari mereka sampai mereka memperolokkan pembicaraan lain atau pindah. Bisa kita artikan di sini sampai mereka pindah kepada pembicaraan yang lain. Wa imma yunsiyannaka syaitan, apabila kamu pada saat itu lupa untuk meninggalkan mereka, pada saat mereka memperolokkan kitab suci Al-Quran, maka fala taqud ba'da dzikra, maka janganlah engkau duduk bersama mereka setelah engkau mengingatnya. Jadi setelah tahu bahwa ini adalah Al-Quran yang diperolokkan, maka fala taqud, jangan duduk setelah mereka memperlakukan itu. Jadi ini larangannya, fala taqud, jangan duduk bersama mereka. Jangan duduk bersama mereka artinya bisa diartikan secara awam, jangan duduk. Bisa juga diartikan secara lebih spesifik, jangan masuk di dalam kekuasaan mereka. Jangan bergabung dengan kekuasaan mereka. Fala taqud. Atau istilah tadi, janganlah berbaiat kepada mereka. Berpalinglah dari mereka. Fala taqud, dan jangan duduk bersama mereka. Fala taqud ba'da dzikra ma'al qaumi zalimin. Setelah engkau ingat bahwa ini adalah Al-Quran yang dilecehkan, maka janganlah duduk bersama dengan kaum yang zalim itu. Jadi ujung ayat ini menjelaskan bahwa mereka adalah orang yang zalim. Nah, jadi dengan demikian Imam Hussein
tidak berbaiat kepada Yazid tidak ada hubungannya dengan kepentingan pribadi, agenda pribadi, atau seperti yang dikatakan orang ini adalah perebutan kekuasaan. Tidak ada hubungannya sama sekali. Benar-benar karena menjalankan ayat ini, yaitu karena pihak Yazid adalah yahudu fi ayatina, dan ini Allah mengatakan kepada kita semuanya, bukan hanya kepada Imam Hussein, karena ini adalah Al-Quran. Fa'arid anhu, berpalinglah dari mereka, dan la taqud ba'da dzikra, janganlah engkau duduk setelah teringat. Fala taqud ba'da dzikra. Kita lihat ayat berikutnya mirip dengan ayat ini. Surat An-Nisa ayat 140. Allah berfirman, wa qad nazzala alaikum fil kitabi, dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kalian di dalam kitab suci Al-Quran, bahwa idza sami'tum ayatillah, apabila kalian mendengarkan ayat-ayat Allah, yukfaru biha, diingkari. Hanya mendengarkan saja. Apabila engkau mendengarkan ayat-ayat Allah, yukfaru, diingkari, biha, dengannya, wa yustazau, dan dicemoohkan, diprologkan lagi di sini. Kalau ini dicemoohkan, dijadikan candaan. Jadi apabila engkau mendengarkan ayat-ayat Allah diingkari, yukfar itu diingkari, dan dicemoohkan, dijadikan barang candaan, biha, dengannya, fala taqudu, maka janganlah duduk. Jadi hampir sama tadi. Fala taqudu ma'ahum, janganlah duduk bersama mereka. Hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka memasuki atau pindah kepada pembicaraan yang lain. Jadi hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka pindah kepada pembicaraan yang lain, atau sampai mereka masuki pembicaraan yang lain. Apa sebabnya? Apabila kalian tetap duduk bersama mereka, atau tidak meninggalkan majelis mereka, tidak meninggalkan pemerintahan mereka, innakum idzan mithluhum, sungguhnya kalian kalau begitu mithluhum, seperti mereka juga. Jadi mithluhum, innakum idzan mithluhum, sungguhnya kalian kalau begitu adalah seperti mereka juga. Innakum idzan mithluhum, sungguhnya kalian kalau begitu adalah serupa dengan mereka. Ingat, apa artinya serupa? Dihitung sama dengan mempermainkan kitab suci, atau mencemooh kitab suci, sama dengan mengingkari kitab suci. Jadi inilah pentingnya namanya berbaroah. Ini sudah berbaroah, berlepas diri dari orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai barang candaan, apalagi kalau sudah jelas-jelas dilanggar. Inilah yang menyebabkan Imam Hussein tidak berbaiat kepada Yazid bin Muawiyah, walaupun dikirim utusan yang memaksanya melakukan itu. Dan itu yang menyebabkan Imam Hussein tadi pada tanggal 28 Rajab meninggalkan Madinah. Apa sebabnya Imam Hussein meninggalkan Madinah? Harapannya pergi ke Mekah dengan harapan bahwa mereka, Yazid dan pasukannya, menghormati Mekah. Kalau mereka mungkin Madinah, mereka tidak hormati, karena Yazid bin Muawiyah bin Abu Sufyan sejak dulu tidak menghormati Madinah. Tetapi kalau Mekah harusnya mereka menghormati. Kenapa? Karena mereka adalah asli Mekah, lalu kemudian mereka yang asli Mekah itu adalah hakikatnya keturunan daripada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, yang datang ke sana untuk memuliakan Baitullah. Jadi ingat pesan Allah kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail adalah antahhira baiti, agar memelihara kesucian rumahku ini. Nah, jadi harapannya Imam Hussein datang ke sana, mereka menghormati. Tetapi setelah mereka mendengar kalau Imam Hussein masuk ke Mekah, mereka juga mengatur siasat untuk membunuhnya, untuk menyerangnya, menangkapnya pada hari haji, pada hari H, pada hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah, atau pada hari Nahar tanggal 10 Zulhijjah. Nah, Imam Hussein mendengarkan ini, bocoran ini sampai kepada Imam Hussein, maka kemudian demi memelihara Mekah agar tidak terjadi pertumpahan darah, maka Imam Hussein memutuskan meninggalkan Mekah pada tanggal 8 Zulhijjah, menuju kemana? Menuju ke Kufah,
karena berdasarkan surat-surat yang masuk. Surat-surat undangan yang masuk. Jadi Al-Quran mengatakan, kalau kalian tidak meninggalkan itu, innakum idzan mithlum, kamu termasuk mereka, bagian daripada mereka. Innallah, sungguhnya Allah, jami'un akan mengumpulkan. Jami'un al-munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sungguhnya Allah akan mengumpulkan orang munafik dan orang kafir di neraka jahanam semuanya. Jami'ah semuanya. Siapa orang munafik? Orang yang mengaku secara verbal, bahkan mungkin melakukan ibadah-ibadah ritual, tetapi melanggar asas-asas penting daripada kitab suci Al-Quran. Di antaranya tadi adalah mencemooh ataukah memperolok-olokkannya. Nah, mereka adalah munafik. Yang munafik ini secara lahiriah adalah Islam. Nah, mereka pada dasarnya apa? Pada dasarnya hatinya kafir juga. Maka Allah mengatakan, innallaha jami'ul munafiqin wal kafirin. Kenapa disatukan? Karena sama-sama mencemooh, menjadikan tertawaan, atau mengingkari kitab suci. Jadi kesamaannya adalah pada kitab suci. Jadi kesamaan mereka adalah pada sikapnya pada kitab suci. Bahwa ada istilah munafik, ada istilah kafir, itu adalah istilah, nama, predikat. Tapi hati mereka sama, yaitu menolak Alkitab, menolak kitab suci. Seperti yang dikatakan tadi Nabi dalam surat Al-Furqan, Ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Semuanya di neraka jahanam. Kita lihat lagi Al-Quran. Begitu sucinya Al-Quran. Surat Fussilat ayat 42. La ya'tihil batil. Maksudnya Al-Quran itu tidak datang kepadanya. Jadi hi-nya di sini Al-Quran. Jadi hi-nya di sini adalah Al-Quran. La ya'tihil batil. Kebatilan itu tidak ada di dalam Al-Quran. Jadi artinya kalau murni Al-Quran, tadi kita bicarakan tentang fitrah, tidak boleh ada kebatilan. Jadi dengan demikian, kalau dia adalah pasangan Al-Quran, maka tidak mungkin bercampur dengan kebatilan. Karena Al-Quran sendiri la ya'tihil batil. Tidak mungkin kebatilan datang kepadanya. Tidak mungkin kebatilan menggunakan Al-Quran. Min baini aidi yadaihi wala min khalfihi. Baik dari depannya ataupun dari belakangnya. Jadi kebatilan tidak bisa datang dari depan atau dari belakang. Dari depan artinya di masa yang lalu, dan di belakang artinya nanti kemudian hari. Jadi kebatilan tidak pernah datang kepada Al-Quran dulu, pada zaman Nabi ada, bahkan kitab-kitab suci Samawi sebelumnya, sampai kemudian setelah Nabi tiada, kebatilan tidak mungkin bersua dengan Al-Quran. Ingat, kita artikan tidak mungkin bersua dengan Al-Quran. Jadi kita artikan la ya'tihil batil, artinya kebatilan tidak mungkin bersua dengan Al-Quran. Baik dari depan ataupun dari belakang. Apa sebabnya? Karena Al-Quran ini adalah tanzilun. Dia adalah kitab yang turun min hakimin hamid. Dari Tuhan Allah yang maha bijaksana dan maha terpuji. Jadi min hakimin hamid. Dari yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Jadi inilah jemaah sekalian berbahagia, Al-Quran. Karena dia dari Allah, dia suci jadinya. Maka tidak boleh dinodai ini, tanzil min hakimin. Karena dia turun dari yang maha suci, maka dia harus dijaga kesuciannya. Pertanyaannya, jemaah sekalian, bisakah kita orang tidak suci ini menjaga kesucian Al-Quran? Jawabannya tidak bisa. Ya, kita setiap saat melanggar Al-Quran. Harus kita akui. Kalau begitu, siapa yang bisa mempertahankan kesucian Al-Quran? Jawabannya sederhana, yaitu manusia suci juga. Maka nanti kita lihat bagaimana Allah dan Rasul menjamin kesucian keluarganya. Anggota keluarganya yang 4 itu. Dialah yang disebut nanti dengan Ahlul Bait Nabi yang menjaga kesucian Al-Quran. Baik pada zaman Nabi masih hidup ataupun setelah Nabi tiada. Jadi tidak mungkin kebatilan bersua dengannya karena Al-Quran adalah kitab yang turun dari Tuhan yang Maha Suci. Ini ayatnya terkenal dalam surat Al-Waqiah.
Ayat 77, 78, 79, dan 80. Allah berfirman, Innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya yang kita baca ini adalah benar-benar Al-Quran yang mulia. Tapi apa yang disebut dengan hu di sini? Ya. Kalau kita katakan ini yang kita baca, kan ini Al-Quran. Nah, bisa bermakna hu ini akan orang ketiga. Adalah orang. Jadi manusia suci itu, Nabi dan keluarganya suci adalah laqur'anun karim. Mereka adalah pasangan Al-Quran yang mulia. Kesucian mereka, yaitu seperti mana Al-Quran, tersimpan fi kitabin maknun. Fi kitab, dalam sebuah kitab yang terpelihara. Di manakah kitab yang terpelihara ini? Tafsiran awam mengatakan itu adalah di Lauhul Mahfuz, tetapi tafsiran spesifik mengatakan adalah di dalam hati manusia suci. Kita katakan tadi, sebetulnya juga di dalam hati kita masing-masing. Tetapi hati kita sudah tidak suci, sehingga kalau kita berbicara atas nama Al-Quran, sangat mungkin mengalami deviasi, distorsi, dan semacamnya. Kenapa? Karena hati kita sudah tidak bersih lagi. Nah, maka fi kitabim maknun di sini adalah di dalam jiwanya orang-orang yang terpelihara. Maksumin. Maknun kita artikan dengan maksum, terpelihara. Fi kitabin maknun. Di dalam kitab yang terpelihara. Ulangi lagi secara bahasa, secara umum, ini diartikan di sisi Allah. Tapi kalau di sisi Allah, itu Lauhul Mahfuz kan tidak bisa kita jangkau. Yang bisa kita jangkau ketika ini turun kepada hati, atau menjelma menjadi hati yang suci, yang menjadi fitrah yang tidak terkontaminasi oleh noda dan dosa. Jadi kita ulangi, fi kitabim maknun. Siapa yang bisa menjangkaunya? La yamassu, tidak akan mungkin menyentuhnya. Illa kecuali al-mutahharun, orang yang disucikan. Jadi kecuali orang yang disucikan. Ya. Kecuali orang yang disucikan. La yamassu illa al-mutahharun, tidak akan ada yang bisa menyentuhnya kecuali yang disucikan. Ya. Nah, bertanya, siapa yang disucikan ini? Apakah orang telah berwudu? Tidak. Yang disucikan diabadikan dalam Al-Quran. Kita semuanya sudah tahu surat Al-Ahzab, surat 33, ayat 33. Ya. Innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Perhatikan. Wa yutahhirakum tathira. Jadi tidak ada yang bisa menyentuh Al-Quran itu kecuali al-mutahharun, orang yang disucikan. Siapa yang disucikan? Ahlal bait. Innama yuridullah ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Sungguhnya Allah hanya ingin mensucikan, menghilangkan dari kalian al-bait, yaitu noda-noda, rijas, dengan sebersih-bersihnya, dan mensucikan kalian dengan sesuci-sucinya. Inilah dia. Jadi tidak ada yang bisa menyentuhnya kecuali siapa? Kecuali orang-orang yang disucikan, yaitu pada zaman Nabi, keluarganya, Nabi dan keluarganya. Nanti kita lihat hadis-hadisnya. Apa sebabnya harus disucikan? Tanzilun, sama tadi, tanzilun, karena Al-Quran ini adalah turun mir Rabbil Alamin, dari Tuhan seluruh sekalian alam. Karena turun dari zat yang maha suci, hanya bisa disentuh oleh orang maha suci, hanya bisa disampaikan oleh yang maha suci. Maka ketika Imam Muslim mengatakan, saya tidak keluar kecuali dalam rangka memperbaiki agama kakekku, artinya karena agama kakekku itu adalah telah rusak, karena telah disampaikan oleh orang-orang yang tidak suci, yang bukan merupakan pasangan daripada Al-Quran. Dapat kita bayangkan orang seperti Yazid menjadi pemimpin umat Islam, sementara dianya berkelakuan seperti itu. Kecuali kalau kita sepakat bahwa sejak zamannya dinasti Umayyah, maka terjadi namanya sekularisasi, yaitu bahwa agama dan politik. Jadi kalau kita berpendapat bahwa tidak perlu lagi orang suci yang memimpin umat pada saat itu, berarti kita sudah sekuler sebetulnya. Berarti kalau begitu yang pertama menerima sekularisme bukanlah Barat, tetapi yang pertama menerima sekularisme adalah kita. Karena Islam adalah agama samawi, Islam adalah agama suci, ini al-mutahharun, tapi kita tiba-tiba mengatakan bisa semua orang memimpinnya, termasuk orang yang tidak suci. Kan berarti kita telah melakukan sekularisasi, bahwa agama urusan pribadi, urusan suci, tapi politik adalah politik.
Kita memisahkan politik dari sunnah agama, ini adalah sekularisasi. Maka disebutkan di sini, kenapa tidak boleh disentuh oleh orang yang tidak suci? Tidak boleh sentuh kecuali orang yang tidak suci, orang yang sudah disucikan, karena dia Al-Quran itu turun daripada Rabbul Alamin. Tanzilum min Rabbil Alamin. Ini adalah surat Sad. Surat Sad. Kita sampaikan surat Sad ayat 26. Surat 38 ayat 26. Berkenaan dengan siapa yang patut memimpin umat. Umat dalam pengertian di sini, umat agama samawi. Umat yang dibentuk oleh Nabi yang diutus oleh Allah dari langit. Jadi umat yang dibentuk oleh Nabi yang diutus oleh penguasa langit adalah namanya agama langit, agama samawi. Kalau dipimpin bukan oleh orang dari langit, ya bukan agama samawi namanya. Nah, maka di sini kita lihat, ya Daud, wahai Nabi Daud, inna sesungguhnya kami ja'alnaka menjadikan engkau khalifatan fil ardi, khalifah di muka bumi. Jadi kami menjadikan engkau, wahai Nabi Daud, khalifah. Jadi yang kata-kata khalifah di sini. Jadi kami menjadikan kamu khalifah fil ardi di muka bumi. Nah, bagaimana tugasnya khalifah? Fahkum bainan nasi bil haqq. Maka tegakkan hukum di tengah-tengah manusia dengan kebenaran. Apa itu dengan kebenaran? Dengan kitab suci yang Allah wahyukan kepada kamu. Bil haqq. Wala tattabi'al hawa. Jangan mengikuti hawa nafsu. Jadi di sini katakan jangan mengikuti hawa nafsu. Jadi artinya kebenaran Al-Quran tidak boleh bercampur dengan hawa nafsu. Itulah sebabnya Nabi Muhammad kita juga diabadikan dalam Al-Quran berkata, wa ma yantiqu anil hawa. Nabi tidak mungkin berbicara, berkata-kata berdasarkan hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Kecuali berdasarkan wahyu yang diwahyukan. In huwa illa wahyun yuha. Jadi kecuali yang disampaikan adalah wahyu. Nah, jadi dengan demikian di sini, kebenaran itu tidak boleh bercampur dengan hawa nafsu. Ya. Karena begitu bercampur ke hawa nafsu, ini menjadi batil. Dia bergeser, meninggalkan cawan kebenarannya dan kemudian memenuhinya dengan kebatilan. Maka dikatakan wala tattabi'ul hawa. Kenapa? Fayudillaka an sabilillah. Begitu mengikuti hawa nafsu atau begitu mengikuti orang yang tidak suci, maka fayudillaka an sabilillah. Fayudillaka, dia akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Jadi apabila yang kita ikuti adalah orang yang bukan wakil kebenaran, tetapi mereka masih terikat oleh hawa nafsunya, maka mereka akan menyesatkan kita dari jalan kebenaran. Cobalah lihat yang ada sekarang jemaah sekalian di Timur Tengah. Ya. Mari kita buka mata, buka telinga. Fakta sudah terlalu sedemikian terang benderang seperti matahari. Negara-negara Arab Teluk adalah sekutu-sekutu Amerika dan Israel semuanya. Amerika habis-habisan mendukung Israel, membunuh hampir 100.000 rakyat Palestina. Menguasai hampir 80% sekarang Gaza. Setelah Amerika mendukung Israel, menghancurkan rakyat Gaza yang Islam itu, yang bersyahadat, yang ahli kiblat, yang merupakan umat Muhammad, kemudian Qatar yang mengaku Islam itu memberikan hadiah Air Force One baru kepada Donald Trump. Jadi mulai hari ini Air Force One yang lama sudah dipensiunkan. Air Force One itu artinya pesawat kepresidenan. Pesawat kepresidenan Amerika dipensiunkan yang lama, diganti dengan yang baru. Siapa yang kasih yang baru? Adalah pemimpin Qatar. Mereka, pemimpin Qatar memberikan Donald Trump hadiah pesawat canggih yang namanya Air Force One. Sebagai pesawat presiden, ya, pesawat kepresidenan Amerika pasti paling canggih di dunia, paling mahal. Sementara saudara-saudaranya di Gaza dibiarkan menderita kelaparan, kehausan, kegelapan, tertindas. Ya. Siapa mereka melakukan itu? Yang mengaku Islam. Apa sebabnya? Karena mereka memimpin mengikuti hawa nafsunya. Mereka menyesatkan umat, seakan-akan mereka mewakili Islam karena mereka berbahasa Arab, tetapi sebetulnya mereka mewakili Amerika dan Israel.
Maka Al-Quran mengatakan, wahai Nabi Daud, wala tattabil hawa, jangan mengikuti hawa nafsu. Apa sebabnya? Fayudillaka an sabilillah. Dia hanya akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Inilah yang terjadi sekarang. Innal ladzina yadilluna an sabilillah. Sungguhnya orang-orang yang menyesatkan atau tersesat dari jalan Allah, lahum bagi mereka adzabun syadid. Ini ada azab yang sangat keras. Inilah yang menyebabkan kenapa 72 orang pasukan Imam Hussein, yang mereka rata-rata bukan pasukan terlatih, mereka adalah anak-anak, mereka adalah orang tua yang sudah rentah, tapi mereka rela mati bersama Imam Hussein. Walaupun sudah diberikan kesempatan oleh Imam Hussein untuk meninggalkan mereka, tapi mereka tetap bersama dengan Imam Hussein. Apa sebabnya? Karena mereka takut kepada azab yang keras. Lebih baik mereka merasakan sakitnya teriris oleh pedang dan tombak panah daripada oleh api neraka. Lahum adzabun syadid bima nasu yaumal hisab, karena mereka lupakan hari hisab. Jadi ketika mereka bertindak, mereka tidak ingat tentang akhirat, yaumal hisab. Coba sekalian kita perhatikan kata khalifah di sini. Khalifah itu artinya pengganti nabi. Siapa yang harusnya menjadi pengganti nabi? Lihat di sini. Di sini dikatakan pengganti nabi harus nabi. Ya, Daud ini adalah manusia suci yang tidak mengikuti hawa nafsunya. Karena kalau mengikuti hawa nafsunya, alih-alih membawa kepada petunjuk, tapi justru menyesatkan manusia dari jalan Allah. Maka coba lihat tujuan Allah menciptakan manusia berikut ini. Ini surat Al-Baqarah ayat 30 yang kita semuanya sudah tahu, sudah hafal. Allah berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu berfirman kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sungguhnya aku menjadikan di muka bumi, akan menjadikan di muka bumi khalifah. Sama tadi. Ingat tadi ayat di atasnya, tadi di atas ini? Ya, ini. Khalifah di sini. Sama persis tulisannya. Inna ja'alnaka khalifah. Sedangkan di sini adalah idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, sama tulisannya. Jadi konsepnya sama. Nah, jadi yang namanya khalifah itu tidak boleh dipilih berdasarkan musyawarah. Tidak boleh dipilih selama khalifah Allah. Tidak boleh dipilih berdasarkan persepakatan manusia. Kenapa? Karena khalifah itu adalah wakil Allah di muka bumi. Di kata-kata ini aku, kata Tuhan, yang memilih menjadikan di muka bumi khalifah. Jadi khalifah itu adalah wewenang saya. Khalifah itu adalah domain saya, kata Tuhan. Khalifah itu adalah pilihan saya. Khalifah itu adalah representasi daripada saya di muka bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi kalau diberikan nama khalifah, tetapi dipilih oleh manusia, itu bukan khalifatullah fil ard. Itu adalah bukan khalifatullah. Ya. Jadi, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu, apa kata malaikat? Ataja'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiqu dima. Tuhan, apakah engkau akan menjadikan fiha di muka bumi itu orang yang yufsidu fiha, menumpahkan darah, apa membuat kerusakan di muka bumi, wa yasfiqu dima, dan menumpahkan darah. Ya. Malaikat berkata, ataja'alu fiha may yufsidu fiha. Apakah engkau Tuhan akan menjadikan di dalamnya, di muka bumi itu, orang yang yufsidu fiha, merusak di dalamnya, wa yasfiqu dima, dan menumpahkan darah. Sementara kami, kami, kata malaikat, nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami yang namanya malaikat ini makhluk malakut, kerjanya bertasbih memuji engkau dan mensucikan engkau Tuhan. Apa kata Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. A'lamu, ininya adalah Allah. Sungguhnya aku Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Artinya bahwa khalifah yang dimaksud di sini Allah tidak seperti yang dipahami oleh malaikat atau yang disampaikan malaikat di sini. Jadi artinya kalau dia membuat kerusakan di muka bumi, menumpahkan darah, apalagi darah cucu Nabi, maka itu bukan khalifah. Ya, dia bukan khalifah. Karena namanya khalifah itu minimal sama dengan malaikat.
yaitu semua aktivitasnya, perbuatannya, kata-katanya, matanya, telinganya, semuanya aktivitasnya adalah bertasbih, memuji Allah dan mensucikannya. Itulah khalifah. Seperti yang main tadi Nabi Daud. Allah mengatakan tadi kepada Nabi Daud tadi, ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi. Sungguhnya kami mengangkat engkau sebagai khalifah di muka bumi. Tugasmu apa? Fahkum bainan nasi bil haqq. Tugas kamu adalah menegakkan hukum di tengah-tengah manusia dengan kebenaran, dengan catatan tidak boleh mengikuti hawa nafsu. Artinya kalau mengikuti hawa nafsu, maka ini bukan kebenaran. Karena ini tidak bisa ketemu. Wala tattabi'il hawa. Kalau kamu ikuti hawa nafsu, fayudillaka an sabilih, maka hawa nafsu menyesatkan dari kamu dari jalan Allah. Apa kesesatannya? Di antaranya tadi adalah yaitu membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Nah, jadi ini kesesatan ini. Maka tidak mungkin khalifah sesat. Dan siapa yang mengangkat, siapa namanya? Siapa yang mengangkat Yazid? Ya orang yang sebelumnya disebut khalifah juga, yaitu Muawiyah. Siapa yang mengangkat Muawiyah? Difasilitasi sebelumnya dengan dia mengangkatnya sebagai gubernur di Suriah, Syams. Ya, Muawiyah diangkat oleh gubernur siapa? Oleh pendahulunya, oleh khalifah sebelumnya. Ya. Jadi inilah jemaah sekalian berbahagia. Nah, oleh sebab itulah, kalau khalifah tidak mungkin membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Tidak mungkin. Maka kalau dia menumpahkan darah, itu pasti bukan khalifah. Harus ditinggalkan. Istilahnya itu dalam Al-Quran, fa'arid anhum, berpalinglah dari mereka. Ya. Harus tinggalkan mereka, berpaling dari mereka. Ya. Kalau kita tetap bersama dengan mereka, berarti apa tadi kata Allah? Berarti kalian sama dengan mereka. Ini adalah ayat-ayat. Mari kita lihat hadis-hadis berikut ini. Ini adalah hadisnya agak panjang. Ini pun juga saya sudah potong ya. Ini saya sudah potong sebagian. Jadi kalau Bapak Ibu ingin melihat lengkapnya, buka ini hadis riwayat Imam Ahmad nomor 18.464 ini hadisnya. Ini saya ambil potong saja. Yang penting yang kita terkait dengan pembahasan kita. Ini hadisnya dari Zaid bin Arqam. Jadi ini adalah Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam qala berkata, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman khatiban fina bima'in yud'a khum. Kira-kira artinya begini. Zaid berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri yauman pada suatu hari, khatiban dalam keadaan berkhutbah, fina di tengah-tengah kami, bima'in di tempat pengambilan air, yud'a yang disebut khuman khum. Jadi maksudnya di sini adalah Ghadir Khum. Ghadir itu adalah tempat air, apa namanya, penampung semacam tempat air tergenang. Itu namanya bima'in. Tempat itu sudah dengan khum, jadi Ghadir Khum. Jadi di Ghadir Khum. Di mana tempatnya Ghadir Khum? Kata Zaid bin Arqam, baina Makkah wal Madinah, di antara Mekah dan Madinah. Fahamidallah, maka kemudian Allah dalam khutbahnya dimulai dengan memuji Allah. Fahamidallah ta'ala. Wasna alaih, dan mengulang-ulangi memujinya. Wa wa'aza wa dzakkara, kemudian dia menyebut namanya. Dia adalah memuji Allah dan menyebut namanya. Summa kemudian qala berkata, Amabat ini saya kira Bapak Ibu jemaah sekalian yang rajin mendengarkan khutbah itu pasti sering mendengarkan kata amabat. Jadi kalau khutbah Jumat biasanya ada amabat. Kata Nabi amabat, ala ya ayuhan, ketahuilah wahai seluruh manusia. Ala ketahuilah ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia. Innama bahwasanya ana basyarun, saya ini adalah manusia. Yushiku an yatiyani rasulur rabbi. Sebentar lagi Rasul Tuhanku akan datang kepada saya. Maksudnya malaikat maut akan datang kepada saya. Jadi Nabi tahu kalau dia akan meninggal. Jadi yushiku an yatiyani rasulur rabbi. Sebentar lagi Rasul Tuhanku akan datang kepada saya. Jadi Rabbi Azza wa Jal
fa'ujibu, maka saya harus mengijabah, memenuhi. Jadi karena sebentar lagi Tuhan akan mengutus malaikat maut untuk datang kepada saya, menjemput saya, fa'ujibu, saya tentu harus memenuhinya, mengijabahnya. Nah, maka pesannya apa? Wa inni tarikun fikum sakalain. Sungguhnya saya akan meninggalkan di tengah-tengah kalian sakalain, dua hal yang berat. Jadi ini tarikun fikum sakalain. Saya akan meninggalkan di tengah-tengah kalian sakalain, dua hal yang berat atau yang berbobot, yang berkualitas. Awaluhuma, yang pertama dari keduanya adalah kitabullah azza wa jal. Kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama kitab Allah itu Al-Quran. Fihil huda, di dalam Al-Quran ada petunjuk. Wan nur, dan ada cahaya. Fakhuzu bi kitabillah, maka pegang teguhlah kitab Allah Ta'ala. Fakhuzu bi kitabillah Ta'ala. Wastamsiku, dan pegang baiklah. Peganglah dengan sekuat-kuatnya, dengannya. Fahassa ala kitabillah, pelajarilah kitab Allah SWT. Warab gabafi, dan Rasulullah memberikan dorongan, motivasi yang sangat kuat untuk menggunakan kitab suci Al-Quran. Qala, dan kemudian Nabi meneruskan lagi berkata, tadi yang pertama kitabullah, apalagi berikutnya? Qala, dia meneruskan, wa ahlu baiti, dan ahli baitku. Ingat, ahli baiti. Jadi yang pertama tadi adalah kitabullah ini, kitabullah. Yang kedua sekarang adalah ahli baiti. Wa ahlu baiti, ahli baitku. Setelah menyebut ahli baiti diingatkan, Uzakirukumullah fi ahli baiti. Uzakirukumullah fi ahli baiti. Uzakirukumullah fi ahli. Nabi 3 kali menyampaikannya. Ya, aku ingatkan kalian kepada Allah berkenaan dengan ahli baitku. Aku ingatkan kepada kalian kepada Allah berkenaan dengan ahli baitku. Aku ingatkan kalian kepada Allah berkenaan dengan ahli baitku 3 kali. Uzakirukumullah fi ahli baiti. Uzakirukumullah fi ahli baiti. Uzakirukumullah fi ahli baiti. Riwayat Imam Ahmad nomor 18.464. Sampai Nabi 3 kali menggunakan kata-kata udzakirukumullah fi ahli baiti, udzakirukumullah fi ahli baiti, udzakirukumullah fi ahli baiti. Nabi sudah tahu ini akan terjadi nanti pembunuhan sangat sadis kepada keluarganya, pada cucunya, maka kemudian dia ingatkan, mewasiatkan, saya akan pergi, saya titipkan, kira-kira begitulah. Demi Allah saya titipkan keluargaku kepada kalian. Saya titipkan keluarga kepada kalian. Saya titipkan keluarga kepada kalian. Karena kalau kalian berpegang teguh kepada kitabullah dari keluargaku, kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Lan tadillu abada. Kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Itu di hadis lain. Nah, di sini disebutkan ahli baitnya. Siapa ahli baitnya? Kita lihat hadis berikut ini. Ini adalah hadis berikutnya. Ahli bait Nabi menurut hadis ini, hadis riwayat Imam Tirmizi nomor 3719 ya. Ini adalah hadis dari An Yahya bin Ubaid an Atha bin Abi Rabahin an Umar bin Abi Salama. Jadi asalnya hadis ini adalah dari Umar bin Abu Salama. Umar bin Abu Salama berarti Umar anaknya atau putranya Ummu Salama. Kan bapaknya Abu Salama, berarti ibunya, mamanya namanya Ummu Salama. Kita tahu Ummu Salama siapa? Istrinya Nabi. Karena setelah Abu Salama meninggal dalam peperangan, istrinya dinikahi Nabi, namanya Ummu Salama. Berarti Umar bin Abi Salama di sini adalah anak tirinya Nabi, anak sambungnya Nabi. Ya. Karena anaknya Nabi, karena anak daripada istrinya. Jadi ini adalah hadis An Umar bin Abi Salama. Rabib, Nabi ini adalah Rabib. Rabib artinya anak tiri atau anak sambung daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala berkata. Jadi ini adalah laporan langsung daripada anaknya Ummu Salamah. Kita tahu jemaah sekalian berbahagia, setiap anak, apalagi dia anak tiri, pasti pengen mendapatkan bagian daripada kemuliaan orang tua tirinya. Karena orang tua tirinya adalah Nabi, tentu dia pengen mendapatkan bagian. Tetapi di sini kita lihat seorang Umar bin Abi Salamah berbicara secara objektif, menyampaikan apa adanya dari ibunya, laporan daripada ibunya. Apa kata Abu Salama ataukah Umar bin Abu Salama tadi?
Umar bin Abi Salamah. Qala, dia berkata, nazalat hadil ayat, ayat ini turun. Ayat yang mana ini? Nazalat hadil ayat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat mana ini dia? Innama yuridullah, tadi surat Al-Ahzab ini. Surat Al-Ahzab surat 33 ini. Ya. Ini terjemahnya di bawah. Jadi di sini tidak disebutkan apa namanya ayatnya, tapi kita tahu ini adalah di surat Al-Ahzab ya. Jadi ayat ini kata Umar bin Abu Salamah turunnya kepada Nabi, innama yuridullah lidhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tatahira. Hanya saja Allah ingin menghilangkan dari kalian ar-rijsa, kotoran hati, ahlal bait, wahai keluarga Nabi, ahlul bait, wa yutahhirakum, dan mensucikan kalian, tathira, dengan suci-sucinya. Ingat tadi, la yamassu illal mutahharun. Tidak ada yang bisa menyentuhnya kecuali orang yang disucikan. Di mana turunnya nazalat hadil ayat? Di mana turunnya? Fi baiti Ummi Salamah. Dikata anaknya Ummu Salamah. Ayat ini turun di rumahnya Ummi Salamah. Fi baiti Ummi Salamah. Fi baiti Ummi Salamah. Jadi di rumahnya Ummu Salamah. Pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka setelah ayat ini turun, Nabi SAW memanggil da'a. Pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang dipanggil? Fatimah Zahra. Wa Hasanan, Hasan. Wa Husainan, Husain. Fajallalahum bikisain. Lalu kemudian Nabi menyelimuti mereka dengan selimut kisah. Makanya disebut dengan hadis kisah. Wa Aliyun khalfa Zahri, dan Ali masih berdiri di belakang Nabi. Fajallalahu, tapi kemudian memanggil juga Ali, dan fajallalahu bikisah, juga menyelimutinya dengan kisah, dengan selimut tersebut. Fajallalahu bikisain. Tsumma qala, setelah Nabi menyelimuti mereka semuanya, Fatimah, Hasan, Husain, dan Ali, kemudian Nabi berkata, tsumma qala, Allahumma ya Allah, haula'i ahlu baiti, mereka ini adalah ahli baitku. Jadi ini adalah mereka ahli baitku. Jadi artinya apa? Siapa yang dimaksud tadi di dalam ayat ini? Ya. Kita tahu tadi ayat ini, hadis ini tadi. Ya. Yang tadi ahli bait di sini tadi. Ya. Yang dimaksud ahli bait ini siapa tadi? Jadi Mas Kaiser bagian. Ya, dijawab tadi pada hadis tadi, yaitu Fatimah, Hasan, Husain, dan Ali, seperti dalam hadis berikut ini. Ya. Jadi inilah apa namanya jawabannya tadi. Ya. Jadi inilah jawabannya tadi ini. Ya. Coba kita lihat tadi sini. Haulai ahlu baiti. Mereka inilah ahli baitku. Karena mereka ahli baitku, fadhhab anhumur rijsa. Maka hilangkanlah dari mereka rijs, kotoran-kotoran dalam hati dan pikirannya. Wa tahhirhum, dan sucikanlah mereka, tathira, dengan sesuci-sucinya. Qalat Ummu Salamah berkata, wa ana ma'ahum ya Nabi Allah. Apakah saya termasuk bagian dari mereka ya Rasulullah? Ya Nabi Allah. Wa ana ma'ahum. Apakah saya bersama mereka ya Nabi Allah? Qala, Nabi menjawab, anti ala makanik. Engkau tetap berada di tempatmu. Wa anti ila khair. Tapi engkau juga adalah orang yang baik. Kamu juga akan mendapatkan kebaikan. Jadi artinya Ummu Salamah tidak masuk. Istri Nabi tidak masuk di situ. Jadi kalau mengatakan istri Nabi masuk, ini mengatakan tidak masuk. Ummu Salamah ini adalah istri Nabi. Ya masuk cuma 4 tadi. Fatimah Zahra, Hasan, Husain, dan kemudian Ali. Dan siapa yang dibunuh di Karbala adalah Imam Husain, putri daripada Ali dan Fatimah, cucu daripada Rasulullah, yang merupakan ahli kisah, yang disebut sebagai keluarga Nabi, yang disucikan dalam surat Al-Ahzab ayat 33 tadi ini. Innama yuridullah ini. Ya. Mereka yang dibunuh di Karbala pada saat itu. Ini hadis Tirmizi. Nah, sekarang juga sebagai apa yang terjadi dengan Imam Hussein. Ini kita bisa baca dalam hadis Imam Ahmad nomor 13.293. Coba kita lihat di sini. Ini adalah hadis daripada Anas ini. Anas, maksudnya Anas ini Anas bin Malik. Qala berkata, istazana malakul matari an ya'tiyan Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Malaikat hujan ini, malakul matar, malaikat hujan,
mau menjumpai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maksudnya mau datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fauzina maka diizinkan oleh Nabi, uzina lahu, malaikat itu diizinkan oleh Nabi. Setelah mereka diizinkan masuk, malaikat hujan menjumpai Nabi, faqala li ummi Salama. Lalu Nabi berkata ke Ummu Salama, Ummu Salama lagi. Apa kata Nabi kepada Ummu Salama? Ihfazi alainal baba. Wahai Ummu Salama, jagalah pintu rumah kita. La yadkhul ahadun. Tidak boleh ada satu orang pun yang masuk. Karena Nabi menerima tamu, yaitu malaikat hujan. La yadkhulu ahadun. Tidak boleh ada satu orang pun yang masuk. Faja al-Husain. Tiba-tiba Husain datang. Husain siapa? Husain ibnu Ali. Faja al-Husain ibnu Ali radhiyallahu anhu. Tiba-tiba al-Husain ibnu Ali datang. Fawasabah dan dia meloncati pintu Nabi. Jadi mungkin ada pintu pendeknya, dia masuk meloncati pintu itu. Fawasabah hatta dakhala, lalu kemudian dia masuk ke rumah Nabi. Faja'ala yas'adu ala mangkibin Nabi, lalu dia kemudian loncat ke atas pundak Nabi, mangkibin Nabi. Dia langsung naik di atas pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahul malaku, lalu malaikat hujan berkata kepadanya, pada Nabi, menyaksikan Al-Husain menaiki pundak kakeknya. Lalu kemudian malaikat berkata kepada Nabi, "Atuhibbuhu, apakah engkau mencintainya, wahai Rasulullah?" Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Na'am, saya mencintainya." Qala, lalu kemudian malaikat berkata, "Fa inna ummatika," tetapi sungguhnya, kata malaikat, umatmu taktulu akan membunuhnya dengan membantainya. Umatmu akan membantainya. Fa inna ummataka taktulu akan membunuhnya. Wa in syi'ta, jika engkau mau wahai Rasulullah, ara'aitu kalmakan, aku bisa menunjukkan kepada kamu tempat alladzi yuqtalu fihi, di mana dia nanti dibantai, dibunuh. Qala, lalu kemudian perawi berkata, fadaraba biyadihi, lalu malaikat itu mengulurkan tangannya, fa'arahu turab, dan dia menunjukkan turab, tanah ahmar yang berwarna merah. Jadi malaikat malaikat hujan tadi membuka tangannya, lalu kemudian keluarlah tanah berwarna merah. Fa'arahu memperlihatkan kepada Nabi, arah itu memperlihatkan kepada Nabi, turaban ahmar, ya, tanah yang berwarna merah. Faghazat Ummu Salamah dzalik at-turab, lalu kemudian Ummu Salamah mengambil tanah itu. Fasarrathu fi tarafi saubiha, lalu dia menyimpannya, membungkusnya di ujung pakaiannya. Fasarrathu fi tarafi saubiha. Qala, lalu kemudian perawi berkata, fakunna, lalu kemudian kami mendengarkan, fakunna nasma'u, kami mendengarkan bahwa Al-Husain yuqtalu bi Karbala, dibunuh di Karbala, sesuai dengan apa yang disampaikan tadi oleh malaikat hujan. Dia akan dibunuh di Karbala, dan dia memperlihatkan tanahnya berwarna merah. Dan tanah itu nanti disimpan dengan baik oleh Ummu Salamah, yang pada saatnya nanti, pada tanggal 10 Muharram, tanah itu benar-benar berwarna merah. Hadis riwayat Imam Ahmad 13.293. Nah, jemaah sekalian berbahagia, ini sebelum kita akhiri, kita tunjukkan apa yang dikatakan oleh Imam Suyuti dalam Tarikh Al-Khulafa. Kita ambil dari buku Tarikh Al-Khulafa, karya Imam Suyuti, halaman 246. Jadi bukunya sudah ada terjemahnya, ini kita ambil terjemahnya. Jadi halaman 246, Imam Suyuti menulis begini. Imam At-Tirmizi tadi yang kita kutip juga hadisnya. Imam At-Tirmizi meriwayatkan dari Salmah, dia berkata, saya menemui Ummu Salamah. Jadi Salmah mengatakan, saya menemui Ummu Salamah. Ingat tadi Ummu Salamah istri Nabi, yang anaknya tadi menyampaikan sebuah hadis tentang keluarga Nabi. Saya menemui Ummu Salamah yang saat itu sedang menangis.
Saya tanyakan kepadanya. Jadi saya tanya kepada Ummu Salamah, apa yang menyebabkan kamu menangis? Dia berkata, Ummu Salamah menjawab, saya semalam melihat Rasulullah dalam mimpi. Saya lihat kepala dan jenggotnya berdebu. Saya bertanya kepada Rasulullah, mengapa engkau, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, saya baru saja menyaksikan pembunuhan Al-Husain. Imam Al-Baihaqi juga menulis dalam kitabnya Dalailun Nubuwah, meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas. Dia mengatakan, saya melihat Rasulullah dalam mimpi. Jadi artinya apa? Ini dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas juga melihat hal yang sama dalam mimpi. Kalau tadi di atas ini adalah Ummu Salamah. Saya melihat Rasulullah dalam mimpi. Saat itu tengah hari. Rasulullah kelihatan berambut acak-acakan dan berdebu. Sedangkan di tangannya ada botol dengan darah di dalamnya. Lalu saya katakan, demi ayah dan ibuku, apa itu wahai Rasulullah? Rasulullah berkata, ini adalah darah Al-Husain dan teman-temannya. Sejak hari itu saya mencarinya. Lalu dia menghitung hari, ternyata hari itu adalah hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Jadi ingat tadi hadis-hadis tadi, ayat-ayat tadi. Bagaimana Al-Quran telah diperlakukan sedemikian rupa. Abu Nuaim dalam Ad-Dalail juga meriwayatkan dari Ummu Salamah. Dia berkata, saya mendengar jin menangis dan meratapi kematian Al-Husain. Jadi jin saja menangis meratapi Imam Husain. Jadi siapa yang tidak meratapi Imam Husain, sebetulnya sudah kehilangan kemanusiaannya. Karena jin saja menangis dan meratapi Imam Husain. Karena kita katakan tadi bahwa Imam Husain itu datang mewakili seluruh kemanusiaan kita. Inilah fakta yang terjadi pada saat itu, jemaah sekalian berbahagia. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam-malam Asyura ini bisa mengambil pelajaran yang berharga daripadanya untuk kita bawa ke dalam jiwa-jiwa kita masing-masing, untuk kemudian menjadi panduan bagi kita untuk benar-benar, boleh dikata, menghabiskan banyak waktu kita untuk pelajari kitab suci Al-Quran, karena Imam Husain itu datang dalam menegakkan kitabullah. Beliau adalah pasangan daripada kitabullah. Assalamualaikum ya Aba Abdillah wa alal arwahillati halat bifina'i alaika minni salamullahi abada ma baqitu ya lailu wan nahar wala ja'alahu Allahu akhiral ahdi minni li ziyaratikum. Assalam al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain. Inni silmun liman salam wa harbun liman harabakum wa waliyun liman walakum wa aduun liman adakum.
Allahumma kun liwalika al-Hujjati ibnil Hasan salawatuka alaihi wa ala abai fi hadhihi as-sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafizan وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنوا أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرسه. اللهم صل على محمد وآل محمد. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.